Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji bagi guru tertentu tahap 1 2024. Perkenalkan, saya Ria Hestia SPD, mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 1 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 240011097084. Pada kesempatan kali ini, Rabu 11 September 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG bagi guru tertentu tahap 1 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses di kemudian hari. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak? Ada. Kecuali Adit ya. Adit kenapa dari kemarin? Kayaknya ibu tidak melihat dia. Oke. Adit sakit. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ibu akan mengecek kerapihan kalian terlebih dahulu ya. Ada yang merasa kurang tidak rapi? Tidak? Oke, alhamdulillah. Jadi ibu mau untuk anak-anak itu harus tetap menjaga kerapihan. Oke ya. Nah, minggu lalu ibu sudah menjelaskan tentang materi apa? Coba. Ekosistem. Oke, berarti kalian masih ingat ya materi tersebut. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu masih tentang ekosistem, tetapi lanjutan dari materi ekosistem tersebut. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam ekosistem. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini, ibu ingin kalian memahami konsep tentang macam-macam ekosistem tersebut. Tetapi selain macam-macamnya, kalian juga harus paham apa sih itu ekosistem. Ekosistem jenis-jenisnya itu seperti apa, contohnya seperti apa, pengertiannya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Oke sayang? Nah, sebelum lanjut ke dalam materi, ibu akan menayangkan 2 video dan kalian nanti akan menelaah video tersebut. Silahkan dilihat baik-baik, ditelaah gambar apa sih, video apa sih, dan apa yang ada di dalamnya menurut konsep kalian masing-masing. Dilihat terlebih dahulu ya. Nah, jadi di dalam video tersebut adalah tempatnya bernama lautan, di dalam laut. Berarti termasuk ke dalam apa? Ekosistem alami. Karena kalau ekosistem alami tidak bisa dibuat oleh manusia. Di dalam video tersebut ada apa saja? So, silakan. Yang bisa mengutarakan, angkat tangannya saya. Aca? Ada ikan, ada kura-kura, ada
bagi saya Ada air, ada air, pasir, pasir, dan masih banyak makhluk hidup laut lainnya. Ada ikan besar, ikan kecil, ada terumbu karang, ada makhluk hidup pepohonan, dan lain-lain ya yang hidup atau biota di dalam laut. Kita akan melihat selanjutnya video selanjutnya. Dilihat baik-baik ada apa saja, terus tempatnya menurut kalian di mana? Diperhatikan dulu ya, perhatikan baik-baik dulu ya. Di mana kira-kira? di akuarium. Kenapa kalian bisa tebak itu akuarium? Karena terlihat sangat buatan sekali seperti batu-batunya, lalu pohon-pohonannya, dan ini pun pohonnya bukan pohon hidup ya, tetapi pohon plastik. Jadi terlihat ya kan seperti hiasan-hiasannya. Nah, pinter. Setelah ini kita akan melanjutkan ke dalam pembuatan tugas yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu. Nah, berarti kan ini kan butuh berkelompok ya, pembuatannya berkelompok. Nah, kalian berkelompoknya mau menggunakan kelompok yang sudah ada seperti biasa atau mau ganti? Boleh. Kelompok yang sudah ada. Oke, berarti kalian mau menggunakan kelompok yang sudah ada saja. Nah, di dalam pembuatan mind mapping ini nanti kalian diberikan LKPD. LKPD-nya kalian isi, lalu kalian membuat mind mapping, didiskusikan bersama teman, lalu kalian diskusikan akan membuat ekosistem apa? Ekosistemnya boleh bebas ya. Kalian mau membuat ekosistem alami atau ekosistem buatan, boleh nanti dijabarkan dan dijelaskan. Penilaian yang akan Ibu lakukan terhadap kalian dari mulai awal pembuatan sampai kalian akhir presentasi. Penilaiannya mulai dari kerjasama, mulai dari kerapihan, cara presentasi kalian, ya kan, ketertiban kalian, itu semua akan Ibu nilai. Oke, paham? Paham. Oke, kalau gitu Ibu bagikan LKPD-nya ya. Sayang. LKPD-nya jangan lupa diberi nama dan kelas. Oke, sudah silakan. Sok dirumuskan sama temannya mau membuat tentang ekosistem apa. Lalu buat konsepnya kalian tulis dulu di buku masing-masing. Jadi jangan langsung di kartonnya, karena kalau langsung di karton nanti salah. Jadi jelek ya. Kelompok sini mau ekosistem apa sayang? Ekosistem darat. Ekosistem darat. Oke. Dibuat ciri-cirinya ya. Lain-lainnya. Kalian ekosistem laut kan? Ekosistem laut. Bagi ekosistem laut yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi kalian ada gambaran ya terhadap video yang tadi. Berarti kalian langsung membuat ekosistem laut. Kalian ekosistem apa? Sungai. Oke. Berarti ekosistem sungai. Buat peta konsepnya terlebih dahulu. Di buku dulu, baru nanti di kartonnya. Kelompok ini. Oke, kelompok ini mau buat apa? Ekosistem hutan. Oke, ekosistem hutan. Sok silahkan dikerjakan ya. Nah, ini saya KPD-nya dulu, ini KPD-nya untuk yang selanjutnya. Ayo, silakan dikerjakan ya. Referensinya boleh dari buku, boleh dari buku, silakan. Silakan, pokoknya mau dari buku, mau dari handphone, silakan dulu. Boleh apa saja ciri-ciri meja yang ada di situ, jadi dibandingkan itu makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Perbandingannya apa saja? Kan kalau ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup itu berbeda, ya kan? Jadi kalian tulis, lalu kalian jelaskan. Nah, setelah selesai LKPD baru kalian membuat main mapping. Kita cek dulu di buku ya, biar tidak coret-coret. Oke ya? Edisinya di sini. Iya, situ. Tulis nama dulu. Terusnya dihitamin di pinggir-pinggir.
Iya, makhluk kalau tidak bernapas berarti makhluk tak hidup. Masih pinjam saya? Pinjam tuh itu masih dipakai. Masih dipakai ya, Maya? Ini kayaknya masih ini ya, masih pada loyo. Kenapa capek? Oke, biar tidak bosan, biar tidak capek, biar tetap semangat. Yuk berdiri dulu yuk. Regangkan otot-ototnya, berdiri dulu biar tidak capek, duduk terus yuk. Oke, berdiri.
Ekosistem laut. Hewan-hewan di laut diantaranya ada ikan kecil seperti Nemo, bintang laut, kepiting, penyu, dan masih banyak lainnya. 2. Mamalia laut, anjing laut, singa laut, paus, lumba-lumba, dan lain-lainnya. Yang lainnya makanan paus, lembah, ialah banyak di lautan. Suaranya saya agak kencang ya. Mamalia terbesar di laut, paus biru, bisa disebut balai. Oke, dilanjutkan oleh temannya. Paus biru bisa disebut balaena. Teramus merupakan mamalia laut terbesar yang populasinya terancam punah. Oke. Ada yang mau bertanya? Untuk kelompok yang lain, adakah yang mau bertanya? Satu pertanyaan ya, satu kelompok, satu pertanyaan saja. Karena waktunya sudah hampir selesai. Ada yang mau bertanya untuk kelompok laut, ekosistem laut? Ada Gus, Fajar. Oke, Fajar silahkan. Bagaimana cara melestarikan ekosistem laut? Bagaimana cara melestarikan ekosistem laut? Sudah membawa sampah sembarangan. Oke, good job. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, tadi kelompok 3 menjelaskan tentang ekosistem laut. Bagaimana ada apa saja di dalam lautan ya. Ada sudah lengkap dijelaskan oleh kelompok 3. Ada hewan-hewan lautnya, ada makhluk-makhluk hidup yang lain, ada makhluk tak hidup. Terus ekosistem itu apa? Ya kan sudah sangat jelas. Oke, selanjutnya kelompok siapa yang mau maju? Kelompok 4. Boleh silakan kelompok 4 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ekosistem daratan. Ekosistem darat adalah komunitas organisme di daratan dengan lingkungan. Terdapat berbagai habitat seperti tundra dan hujan tropis. Setiap ekosistem memiliki ciri khas yang ditentukan oleh iklim, tanah, dan topografi. Berbagai jenis ekosistem darat meliputi jenis-jenis hewan yang ada di daratan: kucing, anjing, semut, rangkut, kanguru, laba-laba, tikus, singa, harimau, kelelawar, gajah, kupu-kupu, burung, jerapah, zebra, macan tutul, serigala, koala, kambing, dan lain sebagainya. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya tidak? Oke, kelompok 3. Sebutkan contoh ekosistem darat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 4. Kelompok 4 tadi menjelaskan tentang ekosistem darat. Sudah sangat jelas ya dijelaskan apa sih itu ekosistem darat sampai ke contoh-contohnya dijelaskan. Nah, jadi tadi yang sudah maju tentang ekosistem laut dan ekosistem darat. Selanjutnya silakan kelompok yang mana yang mau maju lagi? Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 2 anti gagal. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ekosistem sungai adalah ikan, ikan kecil, kepiting, siput, buaya, ikan daun, burung darah, udang, cacing, ikan mas, dan ikan lele. Ada yang bertanya tidak? Ada yang bertanya tidak? Oke, saya kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan ekosistem sungai? Ekosistem sungai adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan di kawasan sungai yang meliputi interaksi biotik dan abiotik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 tadi menjelaskan tentang ekosistem sungai ya. Perhatikan dulu. Oke, tadi kelompok 2 menjelaskan tentang ekosistem sungai. Apa saja yang ada di ekosistem sungai? Itu banyak. Ada ikan, ada air, ada apa lagi? Ada tumbuhan. Apakah kita perlu menjaga ekosistem sungai? Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan alam supaya menjadi tidak tercemar. Bagaimana menjaga ekosistem sungai? Tidak membuang sampah ke sungai. Oke, good job. Tadi kita udah beri aplaus belum untuk kelompok ini? Oke, sudah ya, alhamdulillah. Nah, yang terakhir kelompok 1. Silakan kepada kelompok 1 maju ke depan saya saja. Bertiga, oke. Bisa enggak? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang ekosistem hutan. Pengertian ekosistem hutan adalah salah satu sistem lingkungan paling kompleks dan memiliki peran paling penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Ada juga manfaat ekosistem hutan, yaitu Selain manfaat jangka pendek berupa kayu dan juga memiliki manfaat jangka panjang yang sangat beragam, seperti sumber tanaman obat-obatan, jasa lingkungan air, mikroba, jamur, menjaga keseimbangan air, permukaan air tanah, menjaga kesuburan lahan. Adapun ciri-ciri hutan, didominasi pohon-pohon konifer seperti pinus, cemara, dan pohon cemara, memiliki lapisan lumpur dan semak yang melimpah, terletak di area dengan musim yang panjang. Adapun ciri-ciri jenis-jenis hutan di Indonesia yaitu hutan muson, hutan heterogen, hutan rawa, dan hutan hujan tropis. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya tidak? Ya, silakan Iki. Sebutkan jenis-jenis makhluk yang ada di hutan. Jenis-jenis makhluk yang ada di hutan, contohnya hewan dan tumbuhan. Kalau hewan, harimau, singa, gajah, dan yang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke. Untuk kelompok 1 tadi tentang ekosistem Hutan. hutan. Ekosistem
dikit. Oh,